Berpikir secara berlebihan bisa membuat Anda semakin stres dan bahkan menjadi gila. Jika permasalahan pada diri Anda pendam sendiri, kemungkinan besar Anda akan menjadi terpuruk. Gimana cara merubah pikiranmu yang selalu sedih dan galau menjadi semakin ceria? Kamu sangat tepat, disinilah tempatnya. Kami King Stoic akan memberikan motivasi-motivasi penting untuk kalian dengarkan. Maka dari itu amati video ini, dengarkan dan kerjakan. Ayo kita mulai. Keluhan yang kini tak lagi punya telinga untuk menampungnya. Dan semua ini bukan hasil dari konfrontasi, bukan karena Anda memintanya berpikir, tapi karena Anda tidak lagi ada di sana untuk memadamkan keraguannya sebelum ia sempat berkembang. Stoikisme menanamkan pemahaman bahwa kita tidak pernah bisa mengendalikan persepsi atau penilaian orang lain terhadap kita. Kita hanya bisa mengendalikan bagaimana kita menempatkan diri dalam relasi tersebut. Dan terkadang keputusan paling bijaksana adalah mundur. Bukan karena menyerah, tetapi karena kita memilih tidak lagi bertarung demi pengakuan. Kita memilih untuk hadir hanya di tempat di mana kehadiran kita dirayakan, bukan dipertanyakan. Yang menarik adalah, dalam psikologi hubungan, fenomena ini dikenal juga dengan istilah the power of absence, di mana ketidakhadiran yang tenang dan terhormat memiliki efek psikologis yang jauh lebih dalam dibandingkan 1000 kata. Karena diam yang berasal dari kesadaran, bukan dari kebingungan atau manipulasi, akan memantulkan realitas yang selama ini terhalang oleh ekspektasi dan dinamika relasi yang kabur. Dan dalam refleksi ini, seseorang akan mulai bertanya pada dirinya sendiri, bukan hanya tentang Anda, tetapi tentang dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya aku cari? Mengapa aku merasa kosong saat dia tidak lagi hadir? Apakah aku benar-benar menghargainya saat dia masih ada? Anda tidak perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, karena dalam keheningan, pikiran mereka sendiri yang akan melakukannya. Dan di titik inilah nilai Anda mulai tampak, bukan karena Anda berusaha menunjukkannya, tetapi karena Anda berhenti menjelaskannya. Anda berhenti berdebat tentang siapa Anda dan apa yang Anda berikan. Anda cukup menjadi, dan kemudian menjauh. Refleksi akan datang dengan sendirinya. Dan jika tidak datang, setidaknya Anda telah menyelamatkan diri Anda dari terus berada di ruang yang membuat Anda merasa tak terlihat. Pada akhirnya, baik dalam relasi romantis, persahabatan, atau hubungan apapun, kehadiran yang tidak dihargai akan perlahan mengikis nilai diri. Maka, dengan keberanian yang lahir dari ketenangan, Anda memilih untuk diam. Anda memilih untuk tidak membuktikan apapun. Nomor 4, kelangkaan membuat Anda berharga. Ini bukan tentang menjadi manipulatif atau pura-pura sibuk, tapi tentang memahami bahwa ketersediaan tanpa batas seringkali membuat seseorang dilupakan, bukan dihargai. Dalam hubungan apapun, baik romantis, pertemanan, maupun profesional, saat kehadiran Anda menjadi sesuatu yang selalu ada, mudah ditebak, dan bisa diakses kapan saja, maka perlahan-lahan nilai emosional Anda memudar di mata orang lain. Tidak karena Anda kurang bernilai, tapi karena Anda terlalu mudah diabaikan. Dan manusia, secara naluriah, tidak menghargai apa yang dianggap biasa. Ketika Anda selalu membalas pesan dalam hitungan detik, selalu berkata ya, selalu siap mendengarkan, bahkan ketika Anda sendiri lelah, apa yang Anda tanamkan secara tidak sadar adalah bahwa waktu, energi, dan kehadiran Anda tidak membutuhkan usaha untuk dimiliki. Ini bisa terasa mulia di awal, bahkan terlihat penuh cinta dan pengabdian. Namun pada akhirnya, sesuatu yang terus tersedia tanpa batas akan mulai kehilangan auranya. Itulah ironi tragis dari cinta yang terlalu mudah diberikan. Ia seringkali tidak dikembalikan dengan rasa hormat yang sama. Kelangkaan bukan berarti menjauh atau mengabaikan. Kelangkaan adalah pilihan sadar untuk menyaring kehadiran Anda, untuk tidak memberikannya sembarangan. Ini adalah ekspresi dari kesadaran diri, bukan kesombongan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf Stoa, nilai sejati datang saat kita menghargai diri sendiri, lebih dari sekadar mencari validasi eksternal. Ketika Anda mundur bukan karena sakit hati, tetapi karena Anda tahu bahwa Anda juga layak mendapatkan ruang untuk tumbuh dan bersinar, maka kehadiran Anda mulai memantulkan cahaya yang berbeda. Ia tidak lagi biasa, ia menjadi berharga. Bayangkan situasi sederhana, seseorang yang dulunya selalu bisa mengandalkan Anda, tiba-tiba menyadari bahwa Anda kini lebih jarang membalas pesan, lebih banyak diam, lebih fokus pada jalan Anda sendiri. Bukan karena Anda sedang bermain permainan, tapi karena Anda sedang membangun diri. Dalam ketidakteraturan itu muncul rasa penasaran. Dalam jarak itu muncul pertanyaan, apa yang sedang ia lakukan?
Kenapa aku merasa kehilangannya, padahal dia hanya sedang sibuk dengan hidupnya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang perlahan mengungkapkan nilai Anda. Bukan karena Anda bersuara, tetapi karena Anda menghilang sejenak dari keramaian. Epictetus dengan tajam berkata, jangan pernah bergantung pada kekaguman orang lain. Tidak ada kekuatan di dalamnya. Artinya jika nilai diri Anda hanya muncul ketika ada yang mengagumi Anda, maka Anda telah menyerahkan harga diri Anda ke tangan orang lain. Sebaliknya, ketika Anda sadar bahwa kehadiran Anda adalah hadiah, Anda mulai mengatur energi Anda layaknya harta karun. Anda tidak membagikannya secara cuma-cuma kepada siapapun yang tidak benar-benar mengerti maknanya. Dan inilah yang sering luput disadari banyak orang. Menjadi selalu tersedia bukanlah bukti cinta, melainkan jebakan yang sering kali menenggelamkan Anda dalam ilusi bahwa pengorbanan akan dihargai. Tidak, yang dihargai adalah kesadaran akan nilai dan kemampuan untuk menunjukkan bahwa kehadiran Anda tidak datang dari rasa takut ditinggalkan, tetapi dari kedewasaan memilih untuk hadir di tempat yang layak. Jadi biarkan kehadiran Anda menjadi sesuatu yang langka, bukan karena Anda ingin dicari-cari, tapi karena Anda tahu bahwa tidak semua orang berhak untuk terus menikmati cahaya Anda. Dan saat seseorang menyadari bahwa perhatian Anda bukanlah hal yang otomatis, mereka akan mulai memperlakukannya seperti sesuatu yang istimewa. Karena itulah kenyataan hidup. Kelangkaan menumbuhkan apresiasi. Jika Anda pernah mengalami momen ketika Anda mundur dan melihat perubahan cara orang memperlakukan Anda, mungkin lebih menghargai, lebih hati-hati, atau bahkan mulai mencari Anda, itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari penataan ulang nilai yang Anda bawa ke dalam hubungan itu. Dan jika pesan ini menggema di dalam diri Anda, cukup ketik di komentar, kehadiran saya adalah hak istimewa, bukan jaminan. Karena ketika Anda mulai meyakini hal itu, dunia pun akan mulai memperlakukan Anda sesuai nilainya. Nomor 5, Anda beralih dari yang dapat diprediksi menjadi menarik. Ini adalah transisi yang tak terlihat secara kasat mata, tetapi mampu mengubah persepsi seseorang terhadap Anda secara mendalam. Ketika Anda selalu menjadi yang pertama menyapa, selalu cepat membalas pesan, selalu tersedia secara emosional tanpa jeda, Anda perlahan menjadi pola yang bisa ditebak. Dan pola yang terlalu akrab, seberapapun awalnya dihargai, lambat laun akan larut menjadi kebisingan latar belakang. Terasa hadir, tapi tak lagi dipedulikan. Ini bukan karena niat jahat dari orang lain, melainkan karena naluri manusia. Kita cenderung menyepelekan apa yang selalu ada, dan mulai penasaran pada apa yang menjauh. Ketersediaan emosional tanpa batas menciptakan rasa aman di permukaan, tetapi seringkali menghilangkan rasa ingin tahu yang membuat seseorang tertarik secara alami. Bila tidak ada misteri, maka tidak ada daya tarik yang menahan perhatian. Namun, ketika Anda dengan tenang dan sadar mulai menarik energi Anda kembali, bukan karena permainan, tetapi karena rasa hormat terhadap diri sendiri, Anda menyalakan api dari sebuah unsur yang sangat langka dalam hubungan modern, ketakpastian yang sehat. Ketakpastian ini bukan membuat orang bingung, tetapi membuat mereka bertanya-tanya, merenung, merasa kehilangan. Dan disitulah ketertarikan emosional mulai tumbuh lagi. Bayangkan ini, Anda seperti buku yang setiap kalimatnya sudah dihafal olehnya. Tentu buku itu masih bagus, tapi tak lagi membuat jantungnya berdebar. Namun ketika Anda menambahkan halaman-halaman baru, sisi Anda yang tenang, fokus, hadir di dunia Anda sendiri. Anda menjadi seperti kisah yang terus berkembang, sebuah cerita yang ingin dia ikuti. Dan bukan karena Anda membangun teka-teki, tetapi karena Anda sedang membangun kehidupan. Stoicisme memberi Anda landasan untuk tidak goyah dalam proses ini. Anda tak lagi berusaha keras mempertahankan perhatian seseorang yang tidak tahu apa yang Anda bawa ke meja. Anda tidak mengejar validasi dengan membanjiri pesan, tidak memohon perhatiannya dengan terus-menerus memberi. Anda menenangkan diri di dalam keheningan. Anda membiarkan jarak hadir bukan sebagai bentuk penolakan, tapi sebagai ruang untuk tumbuh. Bagi Anda dan bagi dia untuk menyadari. Marcus Aurelius berkata dengan tajam, ketenangan datang saat Anda berhenti peduli dengan apa yang mereka pikirkan atau lakukan, dan hanya fokus pada apa yang Anda lakukan. Dalam konteks hubungan, itu berarti Anda tak lagi bergerak berdasarkan kekhawatiran akan kehilangan perhatian seseorang. Anda bergerak berdasarkan kompas internal Anda. Anda berlatih tidak bereaksi secara impulsif. Anda membiarkan waktu mengalir tanpa tergesa, sambil tetap teguh pada nilai diri Anda. Lihat, perubahan ini tidak harus dramatis.
Anda hanya perlu sedikit menjauh dari ketergantungan pada perhatian eksternal. Misalnya, Anda yang dulu langsung menjawab setiap pesan kini mengambil jeda alami, bukan karena sengaja menunda, tapi karena Anda sedang hidup. Anda membaca buku, Anda pergi ke gym, Anda menjalani malam tenang tanpa ponsel di tangan. Anda sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar percakapan digital. Dan di tengah itu Anda mulai jadi sosok yang memancing rasa ingin tahu. Bukan karena Anda menjadi seseorang yang asing, tapi karena Anda menjadi seseorang yang berkembang. Dan pertumbuhan adalah hal yang sangat menggoda untuk disaksikan. Misteri sejati bukanlah permainan manipulatif. Misteri sejati adalah kehidupan yang begitu otentik dan penuh, hingga seseorang merasa ingin menjadi bagian darinya, tanpa tahu pasti bagaimana. Ketika Anda tidak lagi membuka setiap pintu dengan mudah, Anda menciptakan kesempatan baginya untuk mengetuk. Dan ketika seseorang mulai mengetuk untuk masuk ke dalam dunia Anda, bukan karena Anda memaksa, tetapi karena mereka ingin tahu, itulah momen ketika Anda tidak lagi bisa ditebak. Anda menarik, jadi biarkan dia bertanya, biarkan dia heran, biarkan dia mencari tahu sendiri mengapa Anda tidak lagi seperti dulu. Dan sementara itu terjadi, Anda tetap diam, tenang, berkembang. Karena daya tarik sejati tidak datang dari seberapa cepat Anda membalas pesan, tetapi dari seberapa dalam Anda hidup ketika tidak ada yang menonton. Nomor 6, kendalikan satu-satunya hal yang dapat Anda kendalikan, yaitu respons Anda. Ketika seseorang yang Anda harapkan dekat justru mulai menjauh, tarikan emosi itu bisa luar biasa. Ada desakan dari dalam untuk meluruskan sesuatu, memastikan bahwa semua masih baik-baik saja, bahwa Anda belum kehilangan tempat di hatinya. Namun dalam dorongan itulah, sebagian besar pria justru kehilangan arah. Karena saat Anda bereaksi secara impulsif, mengirim pesan ganda, menuntut penjelasan, atau mencoba memaksakan kehadiran Anda sebenarnya sedang menyerahkan kendali yang paling berharga, kendali atas diri Anda sendiri. Dalam setiap hubungan, akan ada momen-momen keheningan, jarak, atau perubahan ritme komunikasi. Tapi di titik inilah kebanyakan pria membiarkan reaksi mereka mengambil alih-alih memilih respon yang terarah. Epictetus mengajarkan bahwa yang mengganggu kita bukanlah kejadian itu sendiri, melainkan penilaian kita terhadap kejadian itu. Seorang wanita yang menjauh bukanlah ancaman bagi harga diri Anda, kecuali Anda memutuskan bahwa itu adalah ancaman. Saat Anda berhenti berpikir bahwa nilai Anda bergantung pada atensinya, saat itulah Anda membebaskan diri dari ketergantungan emosional. Bayangkan skenario ini. Anda menyadari bahwa dia tidak lagi seantusias dulu, dan Anda pun menyadari dorongan untuk memperbaikinya. Tapi Anda berhenti sejenak. Anda menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan? Jika jawabannya tidak, maka Anda tahu apa yang perlu dilakukan, yakni mengarahkan energi itu kembali ke dalam rutinitas Anda, ke dalam kekuatan batin Anda, ke dalam langkah-langkah nyata menuju kehidupan yang Anda bangun sendiri, dengan atau tanpa kehadiran siapapun. Ini bukan tentang acuh tak acuh, ini adalah tentang kehadiran penuh dalam diri sendiri. Anda tidak menutup pintu untuknya, tetapi Anda juga tidak memohon agar dia kembali masuk. Anda membiarkan dirinya memiliki ruang, dan dalam waktu yang sama, Anda membuktikan bahwa Anda tidak runtuh hanya karena seseorang mengubah arah angin. Dan hal semacam ini, ketenangan dalam menghadapi ketidakpastian, memancarkan daya tarik yang luar biasa. Sebab dunia ini penuh dengan pria yang panik saat dikucilkan, tapi hanya sedikit yang tetap utuh dan tenang. Ketika Anda tidak bereaksi, tetapi merespons dengan kesadaran, Anda mengirimkan pesan yang jelas tanpa harus berkata-kata, bahwa Anda bukan pria yang dikendalikan oleh fluktuasi emosi orang lain. Anda bukan pusat drama. Anda adalah pusat gravitasi. Dan wanita secara naluriah merasakan perbedaan ini. Anda tidak bersaing untuk mendapat tempat di dunianya. Anda sedang membangun dunia Anda sendiri, dan bila ia ingin menjadi bagian darinya, itu adalah pilihannya, bukan tuntutan Anda. Jadi ketika Anda mendeteksi sinyal-sinyal jarak, jangan panik. Jangan terburu-buru menyelamatkan situasi. Simpan energi itu. Gunakan untuk menyelamatkan martabat Anda, untuk memperdalam fokus Anda, untuk memperkuat ketahanan batin Anda. Setiap detik Anda memilih ketenangan di atas kepanikan, Anda bukan hanya menjadi pria yang lebih bijaksana, Anda menjadi pria yang lebih langka, pria yang layak dikejar, bukan pria yang terburu-buru mengejar kejelasan. Nomor 7, biarkan pertumbuhan Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata. Anda lihat, di saat-saat ketika Anda menarik diri, ketika Anda menciptakan jarak emosional,
mudah untuk terjebak dalam pemikiran bahwa Anda perlu menunjukkan sesuatu padanya untuk menjelaskan diri Anda atau membuatnya melihat apa yang telah hilang darinya. Tetapi itu bukanlah jalan seorang pria yang berlandaskan kekuatan sejati. Seorang pria yang tabah tidak mengumumkan kemajuannya. Dia tidak mengejar validasi atau menunggu tepuk tangan. Ia hanya berevolusi secara diam-diam dan mantap. Karena penguasaan diri bukanlah tentang membuat orang lain terkesan. Ini tentang menghormati diri sendiri. Saat Anda berjauhan, jangan buang energi bertanya-tanya apakah dia memperhatikan atau apakah dia peduli.